Jangan Bangka Belitung cuma jadi ladang, jadi kolam tempat dikeruk ya, terus cuma terima bagi hasil. Karena kalau ikut mengupayakan, saya pikir hasilnya bisa lebih maksimal untuk pendapatan daerah. Dunia masih butuh timah, masih butuh ingot. Masih butuh ingot. Ya, betul. Terutama dari Indonesia, karena dari Cina sudah diserap semua sama industri mereka. Ya. Dunia masih membutuhkan Indonesia, gitu. Ya. Jadi kita tetap membantu negara-negara lain untuk berkembang dengan ingot kita, gitu. Masuk ke Bangka Belitung, kendalanya cuma satu, lahan. Oh. Hampir semua lahan Bangka Belitung ini bermasalah, tumpang tindih dan lain-lain. Nah, dengan kita ciptakan 500 hektar lahan baru ini, artinya ini lahan tidak bertuan. Nah, ini kita bisa mengundang investor dengan mudah di situ. Oke, Sobat Forum, kita jumpa lagi di acara podcast hari ini. Bintang tamu kita hari ini adalah seorang pengusaha yang eksisnya di bidang pertimahan. Beliau sekaligus juga adalah seorang ketua umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, AETI. Juga masih masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra ya. Di Gerindra Pusat. Sore ini kita mau berbincang-bincang dengan beliau terkait kondisi pertimahan, ya, khususnya di Bangka Belitung, yang hari ini ya atmosfernya sudah mulai baik, mulai tumbuh, akan tetapi mungkin belum maksimal, sehingga kita mengundang beliau sebagai Ketua Umum Asosiasi Eksportir untuk kemudian mendengar apa sekiranya yang menjadi proyeksi bagi AETI ke depan, ya. Kemudian kita juga mau bertanya dengan beliau soal izin tambang rakyat, bagaimana kemudian tambang rakyat di Bangka Belitung itu bisa menjadi legal. Baik, kita mungkin langsung sapa. Selamat sore, Bang Harwendro. Selamat sore, Pak Rudi. Bang Harwendro aja ya panggilnya ya. Iya, siap. Kita langsung ke perbincangan ya. Jadi saya mengikuti soal pertimahan di Bangka Belitung ini udah sejak tahun 2005 ya. Tahap demi tahap perubahan regulasi itu saya mengikuti sekali ya, sampai akhirnya itu yang benar-benar mematikan industri, khususnya anggota-anggota AETI itu pada saat keluarnya peraturan dirjen yang menetapkan aturan tentang kewajiban bagi pengusaha, bagi perusahaan untuk memvalidasi RKAB-nya oleh Kompeten Persen Indonesia (CPI). Ya, pada saat itu saya bahasakan terjadi tsunami ya, sehingga itu mati semua industri pertimahan, yang itu notabene adalah mungkin 90 atau mungkin 100% ya itu adalah anggota AETI. Nah, sampai kemudian itu menciptakan niatan-niatan ya, kesepakatan mufakat ya, yang hari ini berakhir di pengadilan ya. Itu seperti yang kita kenal, ada kasus Tipikor 300 triliun ya, yang membuat Bangka Belitung terkenal. Yaitu awalnya adalah dari regulasi yang berusaha untuk mematikan yang kecil dan memberikan kesempatan bagi yang besar untuk berkuasa. Nah, ini mungkin pelajaran besar bagi AETI ya, bagaimana kemudian AETI sebagai organisasi seharusnya idealnya itu adalah menjadi pelindung ya bagi anggota-anggotanya, termasuk terhadap regulasi. Jadi resistensi regulasi itu seharusnya itu dihadapkan oleh AETI sebagai organisasi, sebagai asosiasi ya, sehingga regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu tidak lantas membunuh industri khususnya pertimahan. Nah, apa kira-kira proyeksi ke depan ya bagi AETI untuk kemudian ini membangkitkan kembali gairah industri pertimahan khususnya di Bangka Belitung? Ya, oke, Pak Rudi, makasih nih waktunya. Kita udah diundang di sini.
saya cukup senang juga begitu ada undangan dari Pak Rudi mengenai pertimbangan Bangka Belitung, kita langsung semangat gitu ya. Membawa semangat baru lah. Walaupun kita masih ada diterjang badai saat ini industri timah. Betul. Nah, yang menarik di industri timah ini adalah industri timah sendiri itu sudah berdiri lama, justru dibanding mineral-mineral lainnya. Betul. Sama dengan batu bara lah. Betul. Kita cukup lama, artinya dari sekian lama ini kita udah berganti regulasi. Dan mudah-mudahan yang ada sekarang ini sebagai penyempurna lah. Penyempurna dari regulasi-regulasi sebelumnya. Nah, memang dalam penyempurnaan itu memang kita belajar banyak lah. Ada yang kemarin tentang CPI tadi yang baru disampaikan. Nah, tapi itu sudah peraturannya sudah berganti dan sekarang sudah dirubah aturannya jadi lebih fleksibel. Dulu kita juga sempat marah-marah juga, kenapa dari 200 juta masyarakat Indonesia tidak ada CPI, CPI hanya beberapa orang. Gitu-gitu kita protes juga ke Kementerian SDM. Nah, akhirnya dari situ mulai, ini kan sama kayak dengan kita mau ngambil dokter spesialis. Jadi harus ada ilmu-ilmu khusus gitu ya, yang harus dibaptis atau ditasbihkan gitu untuk menjadi CPI. Nah, di situ challenge-nya akhirnya setelah kita waktu itu protes, asosiasi juga waktu itu memprotes juga keberadaan CPI ini kenapa terbatas. Akhirnya mulai beberapa 2 tahun terakhir ini udah mulai banyak CPI baru di Bangka Belitung. Nah, ini yang tentunya membawa angin segar lah buat Bangka Belitung sendiri, buat industri timah ya. Nah, terus kita juga asosiasi juga berjalannya waktu, kita juga kemarin kena tsunami, hampir semua pengurus inti kita semuanya dipanggil oleh kejaksaan, hukum ya. Harus berurusan dengan hukum, menyisakan saya sendiri. Jadi mau tidak mau secara RT ART saya dinyatakan sebagai ketua. Tapi di situ suatu challenge yang baru buat saya karena kita harus merubah image dari industri timah ini yang kurang bagus karena korupsi 300 triliun itu yang sangat marak diberitakan nasional menjadi suatu hal yang positif. Nah, kami juga teman-teman di asosiasi, saya juga dorong kamu boleh bergabung dengan kami, asalkan kita harus paham bahwa selama kita bekerja di Bangka Belitung, kita mengambil timah di Bangka Belitung, kita harus memberikan kontribusi juga untuk Bangka Belitung. Sepakat kita. Nah, bentuknya kontribusi apa nanti kita bisa bicarakan bersama-sama. Gitu. Nah, kemarin kita sudah rumuskan bahwa asosiasi saat ini memandang bahwa dampak kerusakan timah yang sudah ditambang dari tahun hampir 1950-an ya, gitu ya. Itu dampaknya itu sangat bisa terlihat lah ketika kita mau landing pesawat ataupun mau terbang. Nah, itu banyak kita bisa lihat banyak lubang-lubang. Nah, saya challenge ke teman-teman di asosiasi bahwa mau nggak kita tutup lahan bekas tambang ini. Terlepas siapa yang merusaknya dulu? Terlepas siapa yang merusak. Pokoknya siapa yang merusak, pokoknya dari tahun 1950, siapapun yang merusak itu sampai sekarang. Kita punya tujuan untuk menutup tambang itu, dan teman-teman setuju. Gitu. Itu mau dijadikan apa itu nanti, Bang? Nah, kita ada pertama saya challenge teman-teman seperti itu dan teman-teman setuju dan biayanya kita bagi sama member. Itu ada sekitar 12 atau 13 member. Kita bagi sama rata. Nah, yang hari ini ya? Yang hari ini. Nah, terus di situ kita sama-sama menutup lahan sekitar 500 hektar kesepakatan kita waktu itu. 500 hektar. Nah, 500 hektar itu untuk apa? Macam-macam. Karena saat ini saya bicara ke beberapa investor untuk masuk ke Bangka Belitung. Kendalanya cuma satu, lahan. Hampir semua lahan Bangka Belitung ini bermasalah, tumpang tindih dan lain-lain. Nah, dengan kita ciptakan 500 hektar lahan baru ini, artinya ini lahan tidak bertuan. Nah, ini kita bisa mengundang investor dengan mudah di situ. Itu lahan itu dipastikan itu sudah tidak memiliki cadangan ya?
sudah ditinggal pergi oleh penambang-penambang? Karena begini, Bang Harwendro. Ya. Permasalahan pelik di Bangka Belitung salah satunya adalah soal masyarakat yang menambang secara sporadis ya. Itu kadang-kadang juga menyasar ke wilayah-wilayah yang itu sebenarnya sudah direklamasi. Oke. Jadi itu sudah direklamasi ya. Terus dieksploitasi lagi oleh penambang-penambang rakyat karena di situ masih ada cadangannya. Ya. Nah, ini mungkin harus menjadi pertimbangan IIT juga nantinya pada saat melaksanakan program itu. Jangan sampai udah direklamasi, dikembalikan fungsinya, ya kan? Nah, karena masih ada cadangan, akhirnya ditambang lagi secara ilegal oleh masyarakat. Nah, makanya saya tanya tadi, kira-kira itu wilayahnya apakah misal itu satu hamparan atau itu terpisah-pisah di beberapa tempat gitu kan? Makanya waktu ketika kita audiensi dengan Pak PJ Group waktu itu saya juga audiensi dengan beberapa kepala daerah di Bangka Belitung. Kita audiensi mengenai rencana kita ini ke depan, dan mereka menyambut baik rencana IT, dan insya Allah kita akan mulai jalankan di tahun ini. Nah, tadi pertanyaannya menarik. Tambang yang mau kita tutup itu betul-betul yang sudah ditinggalkan. Ya. Bukan satu bentuk hamparan, tapi terpisah-pisah. Oke. Ya, di 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Biar Bangka Belitung. Biar forum merata. Ya. Biar forum ya. Iya, biar merata. Ya, mungkin nanti kan kita tanya ke investor, mungkin di Belitung Timur kita mau bikin lapangan golf gitu kan. Contohnya, oke, kita siapkan lahannya, butuh berapa hektar, nah, silakan langsung bangun lapangan golf di situ. Bisa juga nanti di Kabupaten Bangka Tengah, dia terkenal dengan Kabupaten Bawang kan. Nah, butuh berapa lahan kita bisa tutup, ke depan kita bisa bikinkan greenhouse. Ya. Atau mungkin di Kabupaten Bangka nanti dia butuh penghijauan, bisa juga kita tutup, kita bangun penghijauan. Nah, itu bermacam-macam. Jadi itu nggak cuma di satu hamparan, tapi di 7 kabupaten kota. Kita nggak tahu berarti bukan untuk penghijauan saja, berarti juga itu dalam artian difungsikan ya. Difungsikan. Tapi kita juga punya planning juga, bisa juga itu buat perumahan rakyat atau sentra berkumpulnya masyarakat di situ. Buat perumahan rakyat. Oke. Jadi masyarakat bisa terbantu dengan rumah-rumah yang layak huni di sana. Statusnya seperti apa itu? Kan kalau perumahan kan mesti ada hak milik atau apa karena gitu. Lahan ini bekas lahan tambang, jadi ini semua kita serahkan ke pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten maupun provinsi. Nah, nanti tergantung mereka mau difungsikan sebagai apa gitu. Kalau saran dari kami IT, ini kan menyangkut permasalahan di Bangka Belitung ini kan inflasi ya. Ya, betul. Mungkin Pak Rudi sudah pernah dengar inflasi di Bangka Belitung itu sangat tinggi. Betul. Nah, kemarin kita demi kebaikan Bangka Belitung dan kebaikan bersama, kemarin kami menyarankan bahwa dibuat greenhouse. Dibuat greenhouse itu ya semacam metode pertanian yang modern. Ya. Nah, kita di situ kita bisa bangun bawang, kita di atasnya mungkin kangkung, ya 2 varian, di bawahnya bisa ikan-ikanan. Ini ada menyisipkan misinya Pak Prabowo juga kayaknya ini ya. Betul. Untuk makan siang gratis nanti gitu. Betul. Nah, kan kita misalnya di satu kabupaten di situ ada 10 hektar, kita bisa tanam 10 hektar lahan rumah hijau atau greenhouse di situ. Nah, nanti di bawahnya itu bisa ikan-ikan yang berprotein tinggi, yang lebih mudah kita kembangkan. Ikan air tawar ya. Contoh nila, lele, ikan gabus, ikan gurame, ikan patin, dan lain-lain. Nah, ini kan nanti bisa diserap langsung oleh pemerintah daerah untuk makan siang bergizi buat anak-anak. Program pemerintah pusat. Artinya pemerintah kabupaten nanti bisa hemat anggaran puluhan miliar gitu kan, untuk digunakan hal lain yang penting untuk masyarakat. Sebagai satu bentuk kontribusi sinergi ya, IT sama pemerintah dalam rangka menjalankan program pemerintah
pusat ya, program presiden. Dan selama ini kan Pak Rudi tahu kalau Bangka Belitung ini bergantung, bawang itu bergantung sama Jawa. Betul. Bawang, cabai sama ya. Sumatera. Nah, dengan adanya ini kan bisa membantu. Ya. Ya kan, nanti mungkin kita siapkan 10 hektar buat padi, tanaman di situ. Ya. Tinggal kita tutup OB, kita tanam padi. Ya. Bahkan di Universitas Bangka Belitung sendiri, dia bisa menanam padi di tengah lahan tambang, bekas tambang. Berarti menggandeng universitas juga dong? Ya. Nah, harus bahu-membahu lah ya. Ya. Harapan kita sih, kita bisa melihat Bangka Belitung ini ke depannya maju dengan bantuan dari kami, dari IT. Ya. Harapan kita Bangka Belitung maju, kemudian rakyatnya bisa sejahtera, dan perlahan bisa meninggalkan ketergantungan kepada sektor timah. Harus gitu. Perlahan-lahan ya. Ya, kita mungkin ya ke depan kita bisa Bangka Belitung ini sektor pariwisatanya akan tinggi karena ada lapangan golf tadi yang saya bilang. Betul. Sektor pertaniannya tinggi, sektor perkebunannya juga tinggi. Kemudian anak-anaknya cerdas nantinya, amin. Insya harus Allah. Dimulai dari sekarang ya. Harus dimulai dari sekarang, harus ada yang pencetusnya. Oke, kembali ke IT tadi ya. Hari ini ada apa? Sekitar 12 member ya yang eksis gitu kan. Seingat saya waktu di bawah 2018 lah ya, 2018 itu jumlahnya di atas 20 setahu saya gitu kan. Dan termasuk apa namanya pabrik-pabriknya juga. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh Bang Harwendro selaku Ketua Umum IT untuk bisa kembali menarik kawan-kawan yang selama ini mungkin mati suri. Ini kan ada faktor kekhawatiran juga ya pasca tsunami yang kita bilang tadi ya. Beberapa apa namanya member IT harus berurusan dengan hukum gitu kan. Nah, apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh Bang Harwendro sebagai bentuk kepastian berusaha di Bangka Belitung ya di bawah naungan IT gitu kan? Ya, yang paling pertama adalah setiap pengusaha itu dia butuh kepastian. Betul. Kepastian hukum, regulasi. Ya. Ya, itu harus matang lah ya. Harus betul-betul secure gitu, aman. Betul. Gitu. Nah, selama ini kan aturan-aturan mengenai timah banyak sekali. Terus simpang siur, berubah-berubah. Ya. Nah, saya ingat itu pernah 1 tahun itu 2 kali. Betul. Regulasinya berubah, saking serunya ini. Betul. Nah, selama itu ada yang belum ada gitu ya di regulasi itu. Mari kita IT ini sebagai organisasi eksportir untuk menaungi, menjembatani selama regulasi itu belum ada. Katanya mau ada regulasi khusus untuk timah. Sudah ada panjanya, panja timah. Nah, di Komisi 6. IT dilibatkan nggak? Jangan nanti, ini kan kebanyakan ya, yang sudah-sudah ini ya, yang sudah-sudah. Ini regulasi keluar, ya, itu para pelaku baru ribut, gitu kan. Saya ingat sekali itu. Jadi pada saat ini dikeluarkan regulasi tentang apa namanya, harus kadar 99,9 misalnya gitu kan. Wah, itu baru rame, ya. Saya masih ingat dulu sering teman-teman bicara soal kok kita nggak dilibatkan gitu. Nah, ini udah ada panja, terus apa namanya mungkin persiapan untuk regulasi yang baru. IT dilibatkan nggak sebenarnya ya? Nah, ini menarik juga. Ada beberapa regulasi yang kita tidak dilibatkan, ada juga yang kita dilibatkan. Contoh di pembuatan panja di Komisi 6 kita dilibatkan. Gitu. Jadi itu ada baiknya juga karena dia harus mendengar dari aspirasi dari pelaku usaha langsung, gitu. Jangan hanya dari atas saja awang-awang. Kan nah, ada yang menarik juga, ada satu regulasi juga yang kita tidak dilibatkan, pelaku usaha itu tidak dilibatkan. Saat ini bentuknya perpres ya, dan itu bentuknya sangat tidak sehat untuk dunia usaha. Artinya itu nanti akan ada monopoli. Harus menjadi catatan ini dong. Ya, akan ada monopoli dari BUMN.
Nah, ada monopoli di BUMN di mana hanya BUMN yang bisa ekspor gitu, ekspor keluar. Dan juga BUMN itu mungkin akan memiliki bursa sendiri. Dan akhirnya nanti semua stok akan dijual ke dia, dan dia nanti akan yang mendistribusikan kemana-mana. Itu sudah dalam proses penggodokan? Sekarang sudah sampai ke Mensesnek kalau tidak salah ya. Bisa mati semua itu. Sikap IT gimana terus? Nah, karena kita sudah mendapat bocoran itu, segera kita bergerak waktu itu IT. Dan alhamdulillah dari relasi-relasi yang kita miliki, Perpres itu akhirnya ditahan. Gitu. Berarti belum rilis ini ya? Belum rilis. Dan akhirnya kita bisa tahan. Nah, itu fungsi dari asosiasi. Ya, semestinya kan memang begitu. Ya. Makanya saya bilang tadi, dulu itu sering peraturannya udah keluar, ya. Terus ini para pelaku baru ribut gitu kan. Ini gimana kita mesti penyesuaian. Saya sangat hafal gitu. Berapa kali itu. Itu seperti sebuah treatment yang sengaja dibuat, ya. Cuma untuk menghambat proses industri gitu kan. Nah, untuk regulasi hari ini yang existing ya, itu menurut Bang Harwendro ya selaku Ketua Umum IT, apakah itu sudah ideal untuk kemudian, ayo nih siapa dulu yang menjadi pelaku yang mau kembali eksis silakan gitu kan? Udah apa namanya? Udah settle belum maksud saya aturannya? Memang belum sempurna. Untuk mencari kesempurnaan itu memang kita harus menciptakan iklim yang kerjasama lah antara sesama eksportir gitu ya. Nah, di situ kita baru pemerintah belum menerbitkan HPM, kita sudah. Gitu. Kita udah terbitkan HPM. Supaya apa? Supaya nggak ribut-ribut lagi gitu. Nanti kalau ribut-ribut lagi nanti kejaksaan lagi. Dari mana-mana lagi instansi lain datang. Nanti malah mengganggu iklim dunia usaha sendiri. Iya, kita sudah dicoreng-coreng, ditambah lagi nanti amit-amit lah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, itu yang sudah kita create di bawah gitu. Kita bikin harmonisasi antara pelaku-pelaku usaha yang ada di sana. Terus kita bikin harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Nah, itu sudah kita lakukan. Sehingga kalau masyarakat, saya potong ini ya. Ini isu yang menarik belakangan ini soal IPR. Izin penambangan rakyat. Itu menjadi proyeksi IT juga nggak? Karena bukankah itu bisa menjadi sebuah potensi sinergi ya antara penambang rakyat ya sebagai penghasil ya, penghasil ore ya, kemudian dengan IT sebagai pengolah ya, pengolahan dan pemurnian ya gitu. Ada proyeksi nggak IT terkait itu? Bang Harwendro sendiri berpendapat seperti apa? Memang tadi seperti di awal kita sampaikan bahwa kita sebagai pelaku usaha itu sangat takut dengan masalah hukum-hukum gitu ya, masalah regulasi. Sehingga kita dari teman-teman pelaku usaha sebisa mungkin 100% menaati peraturan gitu. Ya mungkin ada 1-2 yang bandel ya, gitulah. Nanti bisa ditegur ya. Tapi sebisa mungkin kita sebagai pengusaha kita harus menaati aturan yang berlaku. Nah, IPR ini kan sudah ada hukumnya ya, udah ada regulasinya, udah ada undang-undangnya. Ya, izin penambangan rakyat. Ya tentunya kita sebagai IT sangat support gitu. Apakah nanti dalam pelaksanaannya kita sebagai bapak asuh gitu ya, atau ijon gitu ya, sistemnya kasarnya, itu juga bisa ada kemungkinan ke depan. Tapi IPR ini kan regulasinya masih belum dimatangkan sendiri ya. Belum final semuanya. Artinya kita menyambut baik mengenai IPR ini. Dan dari IT sama sekali tidak ada yang menentang ini. Bersepakat lah ya. Bersepakat dengan pemerintah. Ini bisa menjadi simbiosis ya. Ya, kalaupun kita jadi bapak asuh, kita juga siap gitu. Smelter siap. IT siap menjadi bapak asuh bagi kelompok-kelompok penambang yang eksis di penambangan rakyat gitu ya. Yang ada izinnya ya tentunya. Ya, yang legal lah ya. Yang legal. Kemudian apa kira-kira konsep yang cocok ya untuk
mempercepat tambang rakyat ini gitu kan. Karena hari ini kan seperti Bang Harwendo bilang tadi, ini kan belum final gitu kan. Nah, ini tarik menariknya di mana sih sebenarnya? Ya, ini kan sebetulnya kemarin baru digaungkan gitu ya, baru ya awal tahun inilah ya. Awal tahun ini waktu ada rapat Komisi 7 DPR RI waktu itu. Nah, sempat digaungkan mengenai ini dan Komisi 7 waktu itu sangat setuju dan mendorong ini. Nah, tentunya, tapi sekarang waktunya kan mepet ya. Sebelum, nggak tahu mereka masih tetap di Komisi 7 atau nggak tahu nanti di Oktober. Karena bagaimana? Sebagian di-refresh ya? Iya. Bagian nggak lolos juga. Jadi kita harus lihat situasi juga karena baru dibicarakan di awal tahun. Nah, kita mungkin tiba-tiba di Oktober mereka sudah berganti, ya mungkin kita tinggal tunggu aja. Nanti yang berikutnya, periode DPR berikutnya, apakah mau menyuarakan ini lagi? Ya, tapi waktunya kan panjang. Atau enggak? Ya, kalaupun nggak menyuarakan, nanti IT siap juga menyuarakan, mengingatkan kembali gitu. Oh, IT akan bantu menyuarakan gitu. Iya, itu fungsinya asosiasi kan gitu, nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, ngopi-ngopi doang. Ya. Tapi kita juga harus memikirkan juga mengenai Bangka Belitung, mengenai regulasi ke depannya, ya kan? Supaya ada hubungan baik antara sesama pelaku usaha, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan aparat, dan juga dengan stakeholder lain yang terkait dengan ini. Oke. Saya agak sedikit melebar. Ya. Ini masih terkait proyeksi dari pemerintah pusat. Kalau kita bicara soal hilirisasi, apa visi dari IT sendiri? Ya, kalau kita bicara hilirisasi. Ya, nah hilirisasi ini juga menarik karena baru 3 tahun yang lalu ya diumumkan Pak Jokowi mengenai nilai tambah di industri, terutama di industri mineral. Saat ini kita bernaung di timah. Nah, saat ini sih dari saya pribadi, saya sudah membuat suatu pabrik ya, yang akan udah groundbreaking ya. Udah groundbreaking, betul. Nah, kita akan bikin pabrik itu untuk bekerja sama juga dengan eksportir lain gitu. Saya dengar teman-teman juga udah ada yang bikin, itu ada di Kepri ada, kemudian di PT Timah juga sudah ada. Nah, ini sangat menarik ke depannya karena pemerintah berikutnya itu sangat mendorong ya program hilirisasi. Artinya ya mau nggak mau kita harus persiapkan dulu dari sekarang, persiapan hilirisasi ini. Nah, kita nggak tahu regulasi ke depan mengenai hilirisasi timah ini bentuknya seperti apa. Apakah nanti DMO, ya kan? Maksudnya 20% dari produksi ataupun apa, kita masih nggak tahu. Atau 100%-nya gitu. Atau 100%-nya. Tapi sepertinya nggak mungkin sih, karena gini, dunia masih butuh timah, masih butuh ingot. Ya, betul. Terutama dari Indonesia, karena dari Cina sudah diserap semua sama industri mereka. Ya. Dunia masih membutuhkan Indonesia, gitu. Ya. Jadi kita tetap membantu negara-negara lain untuk berkembang dengan ingot kita, gitu. Kalau kemungkinan mungkin ya, kemungkinan maksud saya para anggota member IT bisa merealisasikan program pemerintah soal hilirisasi. Seberapa persen ability-nya dari para member memungkinkan untuk bisa mengikuti itu? Yang asosiasi dorong adalah bentuknya DMO nantinya. Mungkin cuma 20% dari produksinya atau dari RKAB-nya. Nah, itu untuk hilirisasi di Indonesia ya, untuk perusahaan-perusahaan solder yang ada di Indonesia, perusahaan tin plate ataupun tin chemical. Nah, itu sangat penting karena kita betul-betul kita harus konsen juga. Artinya bertahap juga ya. Iya, bertahap. Jangan langsung 100% tewas juga itu ya. Iya. Bukan, nanti masih mengganggu supply dunia. Karena kita adalah eksportir terbesar. Eksportir terbesar nomor 1 di dunia. Nomor 1 dunia. Jadi kalau kita semuanya hilirisasi, ya nanti orang bingung mencari ingot, ya nggak? Dunia bingung mencari ingot gitu kan. Betul. Kalau 20% berarti
minimal itu juga mempengaruhi supply demand. Mungkin itu juga berpengaruh pada stabilitas harga ya. Kalau misalnya 20% itu tertahan untuk apa namanya hilirisasi. Tapi dorongannya cuma 20% dulu berarti ya. Ya, yang jangan kita sarankan. Dipaksakan. Karena kalau apa namanya 20% berarti itu anggota IIT nantinya harus membuat produk baru. Kira-kira produknya seperti apa itu? Makanya kita sebut itu DMO ya. Jadi walaupun teman-teman ini masih belum punya pabrik hilirisasi, bisa juga dikirim melalui teman-teman yang sudah siap. Oh, berarti apa namanya bisa berupa apa namanya supply domestik lah ya, berupa supply domestik DMO berarti. Tadi ya. Jadi nggak mesti harus bikin hilir. Jadi mereka yang belum siap untuk membangun pabrik nggak apa-apa, mereka bisa nebeng ke sini. Yang penting kuota 20% DMO itu terpenuhi oleh para pelaku usaha gitu. Ya. Artinya IT sudah mempersiapkan apa namanya segala sesuatunya, termasuk apa namanya kemungkinan hilirisasi itu kan semuanya program dari pemerintah ya. Iya. IT harus update, kira-kira begitu kan? Harus update terkait apa namanya apa yang menjadi program pemerintah untuk juga itu ikut melaksanakan dalam rangka ya kalau yang saya tangkap added value itu kan untuk apa namanya menambah pendapatan negara kira-kira gitu. Oke. Kalau saya bergeser lagi ya. Untuk apa namanya? Untuk Bangka Belitung sendiri ya. Oke, untuk Bangka Belitung sendiri. Dalam kacamata IT, apa ada konsep apa untuk Bangka Belitung sehingga Bangka Belitung tidak menjadi penonton seperti hari ini? Ya. Oke. Ya, hari ini kan Bangka Belitung cuma jadi penonton. Ya. Yang saya tahu Bangka Belitung hari ini tidak punya ruang untuk ikut ya, padahal mereka daerah penghasil ya, udah dari zaman Belanda ya, mereka sudah menjadi Bangka Belitung sudah menjadi penghasil timah. Tapi sampai hari ini sampai Bangka Belitung terbentuk menjadi provinsi ya kan, Bangka Belitung yang tercatat itu belum pernah andil secara langsung ya. Selain dari terima dana bagi hasil. Nah, bukankah pemerintah boleh berusaha melalui BUMD ya? Bukan pemerintahnya langsung, tapi pemerintah menciptakan lini usaha berupa BUMD. Sampai hari ini nggak ada intervensi, nggak ada andil ya, secara langsung existingnya nggak ada. Nah, menurut Bang Harwendro ya, seharusnya konsepnya seperti apa sih sehingga ini berkeadilan gitu? Jangan Bangka Belitung cuma jadi ladang, jadi kolam tempat dikeruk ya, terus cuma terima bagi hasil. Karena kalau ikut mengupayakan, saya pikir hasilnya bisa lebih maksimal untuk pendapatan daerah. Gimana menurut pendapat Bang Harwendro? Ini ya, kalau saya sendiri melihat Bangka Belitung itu punya potensi yang besar untuk menjadi provinsi yang maju, dan sejahtera masyarakatnya, dan juga bisa menjadi leading sektor gitu ya, di pusat maupun di nasional. Nah, kenapa saya melihat gitu? Karena dilihat dari peta demografis Bangka Belitung itu sangat mendukung sekali di kepulauan, kemudian akses akses dari kapal-kapal melintas itu cukup luar biasa. Jarak Bangka Belitung ke jalur pelayaran internasional itu Pak Rudi udah pernah lihat ke Batam di Singapura, selat Singapura itu kan itu sangat ramai sekali sama kapal. Betul sekali. Ya, ini mungkin kalau kita mau dari Batam ke Singapura itu ramai ya. Iya. Itu juga potensi sebetulnya yang cukup besar untuk Bangka Belitung bisa masuk di situ. Hanya kita harus dapat dukungan juga dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah semua. Karena membangun Bangka Belitung ini nggak cuma satu orang aja, butuh kerjasama dari semua stakeholder,
terkait. Nah, ini yang kita dorong dari asosiasi, dari saya pribadi, saya juga sangat peduli dari Bangka Belitung. Ya. Untuk Bangka Belitung ya, kita juga, saya juga ingin Bangka Belitung itu maju ke depannya. Kita melihat potensi-potensi cukup besar, dan yang harus kita ingat Pak Rudi, di mana Bangka Belitung itu menghasilkan banyak sekali dolar gitu ya. Iya. Karena rata-rata ekspor semua gitu. Betul. Banyak sekali uang dolar masuk ke Bangka Belitung. Nah, kita harus siapkan trap-trap ini supaya tidak langsung keluar uang itu. Oh. Nah, itu mungkin yang harus butuh kerjasama dengan Pemda, Pemprov, dan lain-lain. Nah, kemarin kita punya ide, ya lapangan golf itu salah satu trap ya. Ya. Nah, nanti selain mereka sibuk-sibuk mencari bekerja di tambang, kemudian mereka main golf, itu kan trap supaya uangnya nggak dibawa langsung ke Jakarta gitu, atau dibawa langsung ke Singapura gitu kan, atau kemana gitu. Paling dekat ke Batam ya. Ke Batam. Nah, itu kita harus ciptakan trap-trap itu supaya uangnya nggak lari ke Bangka Belitung dengan cepat gitu. Ya. Ya, itu yang mungkin yang perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintah provinsi. Ada ide lapangan golf, kemudian ada ide mungkin bikin pusat hiburan gitu pusat hiburan. Betul. Buat masyarakat gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa kolaborasi. Dan yang diuntungkan lagi selain itu, Bangka Belitung ini terdiri dari berbagai macam suku, agama. Betul. Dan semua hidup rukun itu. Itu nilai plus gitu. Nilai plus buat Bangka Belitung. Sehingga kalau kita bisa punya ide yang menarik untuk men-trap uang-uang ini dengan kerjasama masyarakat tentunya yang sangat baik, itu kita bisa, Bangka Belitung yakin bisa kaya, bisa sejahtera, bisa maju provinsinya. Bahkan saya bisa yakin Bangka Belitung bisa keluar dari krisis. Saat ini kan kita tahu sendiri. Betul. Ini yang apa namanya, yang menjadi alasan utama tadi saya tertarik berdialog dengan IT. Karena teriakan soal ini Bangka Belitung mengalami krisis ekonomi gitu kan. Pasca masalah 300 triliun gitu kan. Di mana orang takut untuk kemudian bekerja gitu kan, karena ini jaringan mata rantai gitu kan. Sebenarnya masyarakat nggak ada takut-takutnya, ya kan. Saya memperhatikan itu, masyarakat tetap saja menambang, hanya saja ini mata rantai yang di atasnya nggak berani bekerja. Kenapa? Takut ini sedang ada tsunami gitu, takut nanti kerja tersapu kira-kira gitu kan. Yang terjadi akhirnya itu kepolisian beberapa kali menangkap soal penyelundupan gitu kan. Tapi intinya kita sedang berada dalam krisis ya kan. Nah, ini yang mendorong saya mau dengar seperti apa kemudian IT tadi gitu kan. Menggairahkan kembali gitu. Karena kuncinya menurut saya ada di IT. Ya. Karena sebagai muara semua dunia pertimahan di Bangka Belitung itu larinya tetap ke industri, kemudian itu diekspor, ya kan? Itulah putarannya, putaran uangnya gitu kan. Nah, sampai hari ini kita perlahan-lahan mulai membaik gitu kan. Makanya kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Bang Harwendro terkait harapan-harapan ke depan bagi Bangka Belitung, khususnya untuk sektor pertimahan. Ya, oke. Nah, yang menarik Pak Rudi, tadi seperti saya sampaikan bahwa Bangka Belitung jangan takut karena dunia masih butuh Bangka Belitung. Gitu. Masih butuh ya? Masih butuh Bangka Belitung. Begitu Bangka Belitung ini sakit saja, kayak kemarin yang kita alami, itu dunia merasakan. Sampai kita datang ke conference, acara internasional conference gitu ya? Association itu sampai beberapa kali dalam tahun ini. Ada 4 kali. Karena salah satunya faktor utama. Jadi perhatian ya? Jadi perhatian, ya. Karena kita kehilangan 20.000 ton. Iya. 20.000 ton. 20.000 metrik ton.
supply dunia ya. Supply dunia terganggu gitu ya kira-kira ya. Ya betul. Dan ini sangat dirasakan dunia. Maka dari itu kemarin waktu saya datang ke konven orang-orang nyariin saya. Ya. Begitu saya sebut saya dari MSP, mereka langsung bondong-bondong kasih kartu nama, bincang-bincang, minta tolong untuk bantu saya Pak. Itu sebegitu pentingnya Bangka Belitung. Ya, sehingga sektor pertambangan tetap harus nomor 1 di Bangka Belitung. Sambil kita menciptakan sektor-sektor lain untuk menghidupkan perekonomian Bangka Belitung. Nah, IT siap untuk membantu masyarakat Bangka Belitung dengan cara kami, gitu. Walaupun tidak sempurna, tapi kami akan berusaha untuk membantu masyarakat Bangka Belitung ini keluar dari krisis. Yeah. Gitu. Perlahan-lahan kita mungkin dari 500 hektar tadi yang akan kita tutup itu bisa jadi juga lapangan pekerjaan baru buat masyarakat. Ya, bisa juga itu menjadi solusi yang selama ini masyarakat cari-cari, idam-idamkan. Nah, maka dari itu kami dari asosiasi tentu minta doa restu dari masyarakat Bangka Belitung supaya kita bisa wujudkan dalam waktu dekat dan bisa berkolaborasi dengan mereka. Itu yang paling penting. Dan kita juga tentunya semua ini tidak akan mungkin kalau nggak disupport oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Jangan sampai niat baik kita malah disalahartikan gitu ya. Ya betul. Nanti dikira kita maju gubernur atau maju kepala daerah. Padahal niat kita baik. Gitu. Kalau memang memungkinkan kenapa tidak, ya kan? Padahal niat kita baik. Untuk apa? Untuk bisa merubah sesuatu itu kadang-kadang kan kita mesti menjadi eksekutor ya nggak? Ya. Bukan tidak mungkin artinya. Jadi, kalau saya sih mengundang Bang Harwendro lebih kepada melihat sebenarnya apa yang menjadi orientasi gitu kan. Karena terus terang saya yang saya ketahui sekali ya maksudnya. Selama ini IT bisa dibilang cuma sebuah organisasi yang simbol gitu ya. Ya, lebih kepada sekedar simbol bahwa ini adalah kumpulan kami para pengusaha, orang-orang berduit lah kira-kira gitu kan. Sementara rapuh di dalamnya. Kenapa? Karena saya buktikan pada saat aturan yang dikeluarkan oleh Menteri SDM soal harus tervalidasi kompeten person. Itu mati semua. Ya. Tidak ada satupun yang bisa. Ya. Nah, terus lantas IT ngapain gitu kan? Karena seperti kami gitu kan, kami wartawan gitu kan. Kalau ada regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah soal misalnya itu akan membatasi ruang gerak profesi kami gitu kan. Nah, lembaga-lembaga profesi seperti kalau saya bernaung di PWI itu akan teriak, "Woi, nanti dulu ini anggota kami nanti nasibnya seperti apa?" Kan gitu. Itu fungsi dari organisasi. Nah, IT selama ini tidak seperti itu. Nah, saya melihat ada harapan baru bagi IT, ya, bagi IT juga itu harapan baru bagi industri pertimahan di Bangka Belitung ke depan, gitu kan. Apalagi Bang Harwendro juga mengawaki salah satu industri ya perusahaan pertimahan yang juga cukup besar ya di Bangka Belitung. Saya melihat sepertinya sudah memberikan banyak contoh bahwa seperti ini cara mengelola perusahaan yang sehat. Salah satunya saya memperhatikan itu sekitar bulan apa saya lupa ya. MSP mengundang KPK ya. Mengundang KPK. Ya, ini spirit yang baik artinya. Sebagaimana ayo kita nggak usah takut sama sebenarnya tidak perlu takut sama penegak hukum ya. Justru ayo, silakan lihat kami, koreksi kami. Jadi pada saat kita nanti berjalan, ya kan, kita sudah dikoreksi, dikasih tahu alurnya. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, keren gitu kan. Nah, di situ saya lihat. Makanya saya mengundang itu, saya melihat ini menarik. Ini Bang Harwendro menjadi
menjadi warna baru di IT, ya, yang membuat IT itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, itu yang memotivasi saya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, ya. Kalau tadi kita udah bicara soal soal pertimahan, ada satu yang belum kita bicarakan di sini, ya. Bahwa pasca timah, ya, hari ini sudah mulai ada pergeseran nih. Saya cuma mau mendengar pendapat Bang Harwendro soal mineral ikutan, ya. Ini apakah sudah menjadi bidikan IT atau Bang Harwendro secara pribadi melihatnya seperti apa? Oh, menarik mineral ikutan ini ya, karena kita kan punya potensi yang banyak gitu ya. Ya, kita punya potensi yang banyak, bahkan saya dengar 17 unsur itu ada di Bangka Belitung. Ya, ada di Bangka Belitung. Unsur mineral tanah sangat jarang itu di hampir di Indonesia cuma ada 17 terbanyak itu ada di Bangka Belitung. Nah, ini yang menarik. Nah, tentunya saat ini ya, kalau yang saya lakukan di MSP, kita sudah mengumpulkan monasit sendiri. Oh, dipisahkan, melakukan monasit, eliminate, udah terpisahkan, dan ada di satu tempat tersendiri. Oke. Nah, sampai nanti ke depan ada regulasi mengenai HS ini keluar gitu ya. Selama ini kan masih digodok oleh pemerintah. Masih belum keluar HS-nya itu seperti apa. Nah, setelah itu keluar, sepertinya ini semua akan di-manage oleh PT Timah. Karena mineral ikutan itu ternyata kan tidak banyak juga. Ya. Mineral strategis atau gimana maksudnya? Mineral ikutan dan lain-lain itu sepertinya tidak banyak di Bangka Belitung. Betul. Walaupun kita sudah produksi ribuan ton, tapi ternyata cuma puluhan ton gitu yang kita dapat, gitu kan. Ada perbandingannya. Nah, itu saat ini kita sedang simpan. Nanti sampai ada regulasi berikutnya mengenai mineral ikutan ini, baru kita nanti akan bahas bersama. Kalau dari saya sendiri sekarang sudah disimpan. Akankah itu menjadi harapan baru? Ya, tentunya itu prospek ke depan yang cukup bagus ya. Jadi setelah timah kita ya ini ada ikutannya gitu kan, bisa menjadi seperti itu ya. Bahkan mineral ikutan yang lain, pasir juga sangat bagus. Betul. Silika dan silika lain-lain kita itu cukup bagus. Cukup bagus ya. Gitu. Artinya potensi Bangka Belitung ini sangat luar biasa gitu. Asal kita taruh orang yang pas ya, untuk di situ, untuk manage itu yang supaya Bangka Belitung ini bisa maju, bisa sejahtera. Mungkin selama ini orangnya nggak pas kali ya. Orangnya nggak pas berarti ya. Enggak. Jadi memang harus orang yang benar-benar memikirkan Bangka Belitung ya. Bukan memikirkan sekelompok orang, apalagi cuma memikirkan diri dia sendiri. Oke. Terima kasih perbincangannya. Sama-sama Bang Harwendro ya. Mungkin ke depan kalau misal ada hal-hal yang menarik lagi nanti jangan bosan diundang maksudnya. Siap. Ya, siap. Ini asik sekali obrolan kita sore ini. Semoga IT bisa mengembalikan gairah industri pertimahan di Bangka Belitung ya, untuk kemudian kembali membawa Bangka Belitung ke kejayaan di sektor pertimahan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Bang Harwendro. Terima kasih Pak Rudi. Sukses selalu. Baik, sobat forum, kita sudah berbincang-bincang tadi dengan Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia ya. Nanti mungkin ke depan kita akan berdialog tentang hal-hal yang lain ya. Ini khusus, walaupun ini isunya cuma sebatas Bangka Belitung, tapi yang mesti dijadikan catatan adalah kebetulan timah itu cuma berasal dari Bangka Belitung untuk Indonesia. Jadi walaupun itu kita bicara soal Bangka Belitung, tapi ini bicara soal Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia. Baik, terima kasih, sampai jumpa.